selalu di hati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dan di kesempatan yang baik ini, saya Agus Kurniawan, tentunya di Aku Channel, berasik di salah satu kafe di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yakni Warung Kopi Hutan atau Wakohu, tepatnya di perumahan Gre Asri yang ada di Kelurahan Muara Enim. Dan tentunya ini hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Dan saya berbangga sekali sudah ada Bung Sobri, Bung Bray ya. Ada Bung Jo, Ketua PWI Musirawas, ada Bung Salam. Bung Awang, mantan aktivis mahasiswa, dan ada Bang Rey. Oke. Ya. Dan kita dalam obrolan asik ini tetap menerapkan protokol kesehatan atau prokes sesuai anjuran pemerintah. Setiap perkumpulan lalu menggunakan masker. Lihat teman-teman semuanya pakai masker. Oke, dan di malam hari ini kita ingin bincang-bincang lagi peran pers dalam mengawal pesta demokrasi. Kita bicara di skup daerah karena kita tinggal di daerah. Dan menurut teman-teman sendiri, Terima kasih karena diberikan kesempatan dan waktu yang baik di malam ini bisa kumpul bareng-bareng teman-teman senior yang memang sudah lama berkecimpung di dunia pers, dan juga yang ada keterlibatannya juga bagaimana proses mereka, peran mereka juga di dalam membangun kota Lubuk Linggau yang tercinta ini. Dan itu dimulai sebelum terjadinya pemecahan dari Musirawas hingga menjadi daerah kotip, kota administrasi, dan sekarang telah menjadi pemerintah kota. Memang topik yang disampaikan oleh Bung Agus tadi sangat menarik, karena memang barusan juga pasca usai pilkada di Kabupaten Musirawas, dan sekarang sudah mulai aroma dan hiruk pikuk untuk menghadapi pilkada diadakan serentak. Kalau menurut aku yang menjadi sisi menariknya bukan di pada saat pesta demokrasinya, itu kan memang ada timingnya, ada waktunya nanti. Cuma sekarang yang menarik itu penunjukan PLT kepala daerah, karena Lubuk Linggau usai periode di kepala daerah yang sekarang ini 2023. Nah, berarti kalau memang menghadapi pilkada serentak di 2024, ada senggang 1 tahun untuk mempersiapkan penunjukan kepala daerah. Nah, itu yang menarik. Hampir berapa daerah ini nanti? berarti Bang Mamtren tidak ada yang namanya incumbent. Petahana nggak ada, karena ada jeda waktu diisi dengan Sebagian. Hah? Karena ada yang pas. Ada yang pas. Sebagian besar tapi biji. Iya. Dia. Kalau MLM yang bakal jadi ada biji, aku rasa kalau untuk Murah dan Muratara memang masih menarik juga. Karena dia kemungkinan belum juga, karena dia 2026 kan habis masanya. Nah, memang dia pelaksanaan pilkadanya memang di 2024. Tapi kan kurasa nggak mungkin hanya menyisakan 3 tahun 4 bulan. Nah, itu memang ini oke lah, kita nggak usah lah dulu ke arah sana, karena ini baru pasca pilkada, dan juga dia lagi berkonsentrasi untuk bagaimana menjalankan visi misi dia. Sekarang tuh bagaimana kita ke depan untuk mengawal pemerintah kota Lubuk Linggau ini ya, agar semakin madani. Siapapun itu nanti kepala daerah yang akan maju, calon kepala daerah. Pandangan sekilas daripada Bung Jo ya, selaku ketua Senior Dewan Musirawas. Kalau menurut kacamata dari Bung Awang sendiri gimana? Sudah banyak teman-teman pers. Iya. Saya memposisikan diri pada saat ini adalah sebagai Kalau ini bukan apa nih, Bung? Oh gitu. Ini bajunya apa, Bung? Nah, ini Iya. baju sahabat saya nih, senior saya. Oh, iya, begitu. Tony Sumsel. Tidak bisa begitu. Ini bayar ini bisa begitu. Karena kita berkomunitas pers, lantar Anda menegasikan. Tidak, karena apa tuh yang lebih pas berbicara tentang pers di sini sudah ada ketua PWI dan ketua AFD. Jadi tidak bela nanti kalau kita berbicara semuanya dalam kita duduk di sini
sebagai kacamata pers semua kan. Iya. Ya artinya di sini Nah, kayak menegaskan bahwa saya sebagai seorang aktivis dalam mantan aktivis mahasiswa dan sampai ini masih konsen gitu kan. Nah, pada saat ini saya pegiat pers. ya. Ya. Ya, Ya. gimana tadi menurut kacamata Bung Awang sendiri? Ke depan kita akan menghadapi pesta pilkada. Bro, aku sambil makan bro ya. Pilkada Makan, serentak ini tentu menjadi hajatan politik yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama khusus di Ibu Tunggal. Banyak apa ya? Karena ini pilkada serentak ini berbarengan juga pada pileg, disangsikan kualitas pilkadanya itu agak apa ya, kurang bagus pilkadanya karena disangsikan banyak pengamat peran serta masyarakat agak terbagi dan tidak fokus karena masyarakat agak jenuh juga berapa kali ini pilkada terus kemudian digabungkan lagi pilkada pileg kan. Artinya di sini ya KPU juga saya rasa juga keteteran dalam hal menjadi penyelenggara pemilu pilkada karena flashback kita berapa tahun kemarin pada saat pileg serentak aja berapa banyak korban yang berjatuhan dan ini digabungkan menjadi satu paket. Tentu ini memerlukan energi yang sangat besar bagi penyelenggara pemilu saat ini. Kemudian masyarakat juga apakah siap dengan kondisi ini? Nah, oke lah, kita katakan ini pilkada ini sudah ketok palu serentak. Nah, sekarang kita lihat ini, kalau melihat nantinya pilkada itu digelar serentak 2024 ini, saya rasa untuk person atau kandidat yang akan mencalonkan diri tentu akan mengkerucut. Tidak banyak orang seperti yang kita bayangkan saat ini, banyak nama-nama yang muncul karena akan terbagi pada mereka pada saat pencalekan nanti. Kemudian yang mana ikut pilkada, artinya yang fokus mencalekan tentu tidak akan berani ikut pilkada. Apa ya, bermanuver terlalu tinggi atau berjudi terlalu dalam untuk ikut di dalam dua hajatan politik ini, termasuk pilkada dan pileg. Artinya misalnya ada beberapa kandidat yang mewakili legislator yang selama ini digaung-gaungkan, tentu mereka akan berhitung dengan cermat apakah peluang mereka untuk nanti bertarung pilkada itu akan mempunyai peluang yang cukup bagus. Kalau mereka membaca peluang yang tidak cukup lebih baik mereka bertarung di pileg, itu deal. Mereka sudah mendapat kursi, mereka sudah ditunggu. Nah artinya di sini pada saat ini memang gaung-gaung kandidat pilkada pada hari ini sangat banyak. Bisa dikatakan kalau di Linggau ini berbelasan tokoh lah, mulai dari independen sudah banyak muncul. Itu kan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Iya. Tidak terlalu banyak kandidat yang muncul untuk bertarung di kontestasi itu. Artinya ini nanti Nah, terseleksi. sekarang ini fenomena apa ini? Kok Ini kan bisa sembarangan? fenomena baru bagi Indonesia khususnya karena ini baru digelar serentak baru kali ini kan. Artinya ya menurut kita nggak bisa membayangkan bagaimana ini, tapi kita prediksi kan. Kita nggak bisa pastinya berkata, tetapi semua orang memprediksi apabila ini digelar serentak maka akan terseleksi sendiri yang mana orang-orang yang memang punya daya tarung yang tinggi, daya tarung kuat untuk pada posisi pilkada dan yang mana yang punya daya tarung normal kayak gitu yang biasanya mereka tentu akan rasional berpikir lebih baik kita bertarung pileg aja. Tapi itu balik lagi ke ini, itu Bung Awang. Jadi Bung Awang pertama kali mengeluarkan satu narasi atau tanda kutip ragu akan didapat kualitas dari pilkada serentak ini, pelaksanaan pilkada serentak berkualitas. Tapi kalau menurut aku, justru dengan dia pilkada serentak ini akan semakin kompetitif, persaingan akan memunculkan calon-calon pemimpin yang memang qualified. Ya qualified kenapa? Sekarang mereka bukan lagi memakai strategi darat untuk melakukan manuver-manuver ya. Ya strategi darat kan Masyarakat belum tentu tahu. ya karena selama ini kan kalau strategi darat ya mungkin ya dia sosialisasi dari pintu ke pintu, kemudian dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, itu kan sosialisasi strategi darat. Nah sekarang kan sudah pakai strategi udara, dimana sekarang kan memang kita dengan dunia teknologi IT sekarang yang sudah semakin maju, bahkan media sosial digunakan. Nah
bagi kandidat yang tidak masuk ke dalam perubahan itu tadi, dia akan nggak dapat kualitasnya. Kualitas dia nggak akan muncul. Tapi dengan adanya pilkada serentak ini suatu tantangan baru. Ya, memang gini. Para kandidat maupun para penyelenggara Iya, itu sendiri. tapi penyelenggara juga kan dia masih melihat regulasinya. Ya. Dia akan lihat dari PKPU-nya, teknisnya seperti apa. Ini kan masih digodok. Masih digodok. Nah, begitu sudah pada saat implementasi pada pelaksanaan nanti kan ya ada penyesuaian semua. Untuk ini ya, regulasi penyelenggara aja. Iya, penyelenggara. Dan kandidat gitu kan. Ya, kalau kandidat itu nggak. Negara bukan. Iya, kalau kandidat kan memang dia masih berdasarkan ini. Pertama figur, kedua juga pelaku, ya kan, partai yang menyokong. Justru kalau menurut aku, tokoh-tokoh muda akan bermunculan di pilkada 2024 ini. Tokoh-tokoh muda, dia sudah memasuk di dalam ranah-ranah perkembangan zaman yang sekarang sudah semakin canggih. Ya, sebenarnya kalau untuk pilkada serentak ini sebenarnya bagi para penyelenggara maupun stakeholder yang lain, pengalaman kan sudah ada. 3 tahun yang lalu kan kita udah setelah serentak juga dari pilpres dan legislatif sendiri serentak. Dan itu pengalaman berharga banyak sekali karena seperti kita ketahui bahwa penyelenggara sini banyak berjatuhan kemarin karena terkuras tenaga mereka. Mungkin teknis ke depan lain mungkin ada lebih baik lagi untuk Sedikit melanjuti ya. Ya. Kita jangan berkacamata pada posisi daerah kita saja pilkada serentak ini. Ya. Kenapa? Energi pilkada serentak ini sangat terkuras. Artinya pilkada yang biasa aja berapa tahun yang satu aja ya, dia gabung misalnya kemarin pilkada Lubening aja, persentase partisipasinya aja kayak di Kabupaten Sirawas dan kabupaten lain itu cuma berapa persen? 70%. Ya. Apalagi kalau serentak. Bagaimana kita berbicara kualitas kalau persiapannya saja nanti tidak begitu disiapkan dengan maksimal. Kita berkaca pileg kemarin, hanya pileg yang serentak itu aja keteteran, banyak yang pahlawan demokrasi yang berkurang. Bagaimana ini? Ini yang disaksikan, ini akan menjadi apa ya, dalam tanda kutip apa ya? Baru lah. Masal ya, apa tuh? Kematian massal bagi para demokrasi nanti ya. Iya. Ini kan nanti kita khawatir juga ini kan. Artinya wakil-wakil kita di pusat itu tidak peka terhadap apa ya, isu-isu yang dibawa itu jangan dulu digabungkan antara pilihan, tapi entah apa hidden agenda di balik itu kita tidak tahu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ngomong-ngomong, Oke, Bung ini itulah. sendiri. Oke. Gimana nih, Bung Rehan? Ini Dari saya pendapat dari Ketua PWI sudah. Dari Bung Awang aktivis juga. Mantan aktivis mahasiswa juga. Dan Sekarang kita Bung Rehan. Bang Rey. Gimana Bang Rey sendiri? Menurut Bang Rey, ini dulu kacamata Bang Rey sendiri gimana? Pemirsa ini. Kita akan menghadapi pilkada serentak. Ini suatu momen bukan yang baru, tapi kita sudah Bung. Rehan ini dari mana? Kita kenalkan dulu. Mungkin ini pemirsa aktifnya belum tahu siapa dia. Live. Kacamata Bung Rey sendiri gimana nih? Ya, konteks kita yang pertama saya kenalkan, saya Rehan Akil. Saya juga merupakan mantan aktivis di era 98, Ya. walaupun pergerakan di sekitar Palembang, karena waktu itu dalam posisi tahun 95 masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri UNSRI. Dan ketika itu meletusnya arus demokrasi di Indonesia yang dimotori oleh mahasiswa yang kita kenal dengan reformasi, kita juga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikatakan langsung karena kita ikut juga melakukan aksi-aksi di beberapa titik sesuai dengan pertumbuhan pada saat itu dinamika mahasiswa. Itu menunjukkan bahwa Bung Rehan ini generasi tua ya. Ya, di era itu kita ikut. Nah, kemudian dalam konteks yang kita bicara sekarang, aku yang pertama menghindari hal yang sifatnya teknis, karena hal yang teknis itu kan akan selalu diupdate, apalagi sifat penyelenggara. Sebelum sampai di situ, tadi kan komunitas kita ini kan forward wali itu, yaitu tadi Forum Wartawan Peduli Silampani yang dimotori oleh Bro, ketuanya Bro Agus ya. Dan saya sendiri kapasitasnya ditunjuk sebagai sekretaris. Nah, kemudian ke depan kita berharap
dari komunitas Porwali yang kita Ini bendaharanya. Ya, ini bendahara ya. Dan Dan teman-teman kita dia pembina, ini masuk kategori pembina. pembina itu ya kalau pertanggungjawaban moralnya adalah kolektif kolegial. Hanya secara organisasi perlu dilakukan penunjukan supaya memudahkan. Cuman kabarnya di Porwali ada yang tinggal itu. Itu miskomunikasi aja. Itu masalah by komunikasi aja. by incident. Ya, kemudian Porwali ke depan kita berharap salah satu bentuk kepedulian kita juga masalah ekonomi, politik juga intinya adalah bukan Porwali untuk Porwali, bukan Porwali untuk PES. Ya kita semua kita sepakat bahwa kita di dalam lingkaran ini merupakan praktisi PES ya. Nah, hari kawan-kawan juga di luar sana tahu bahwa kita juga sedang menjalankan fungsi PES. Kita menulis, meliput dan sebagainya. Nah kemudian terkait yang kita bahas, salah satu bentuknya kepedulian adalah ajang Menghadapi politik pilkada serentak. nasional, Ya. di mana di situ adalah akan menghasilkan pemimpin-pemimpin kita, baik terutama di dua legislatif dan eksekutif. Ya. Nah kita sebagai PES, seperti kita ketahui, kita ini merupakan pilar ketiga, keempat, ya, di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif ada peran pers. Pers itu merupakan mitra strategis sampai kapanpun kepada tiga pilar demokrasi yang lainnya. Nah, menyangkut itu mungkin kalau saya berbicara masalah teknis lagi, akan banyak hal-hal yang sifatnya teknis yang harus saya kuasai. Maka saya berbicara yang hal umum. Peran kita tetap menunjukkan andil kita sebagai anak bangsa terhadap hajat nasional itu. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Awang tadi menarik. Teman-teman juga berbicara menarik di awal bahwasanya kita sudah melakukan proyek awal melaksanakan pilkada serentak kemarin, pemilu serentak lah ya, pilpres, dan apa yang hanya menjadi catatan banyak berkemunculan pahlawan demokrasi kita selama ini penyelenggara. Nah ke depan kita sebagai PES akan memberikan andil pemikiran kita seberapapun besar kapasitasnya, memberikan andil kepada bangsa ini untuk mengingatkan terutama kepada teman-teman yang sedang duduk sebagai wakil rakyat di semua tingkatan ya, terutama di pusat yang sangat menentukan untuk mendengar suara rakyat ini. Jangan sampai nanti demokrasi, pesta demokrasi justru menjadi tempat berkabung nasional. Ya Bung, kan begitu banyak teman-teman kita yang berguguran, mereka sudah memberikan kontribusi yang besar. Kalau dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh berupa honor, ya gaji tidak seberapa. Akhirnya mereka berguguran dalam melaksanakan tugasnya. Itu gimana karena faktor kelelahan. Ya faktor kelelahan itu yang harus dikaji untuk kita dengarkan. Hari ini kita memberikan catatan kepada teman-teman yang berada di Senayan khususnya untuk betul-betul secara objektif mempelajari faktor-faktor ini supaya detail. Jadi dari awal juga sudah saya katakan. Ya, bahwa pengalaman sudah kita dapat di 3 tahun ini. Penyelenggaraan serentak sudah dilakukan. Memang mau tidak mau sudah makan korban dan ini juga mungkin sudah dikaji di tingkat pusat. Ya mereka sudah, kita hanya mengingatkan sebagai bagian dari bahagian dari masyarakat, kita mengingatkan kepada mereka, terutama mereka yang punya kewenangan untuk betul-betul detail menghadapi fenomena yang seperti itu, kedepannya menyiapkannya sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan eksekusi negatif. Nah, kemudian ke depan kita juga sebagai bahagian dari tidak memisahkan diri dari polarisasi demokrasi yang terjadi pada hari ini, kita ingin kepada semua elemen, terutama yang ingin maju di dalam misalnya eksekutif, apakah dia mau menjadi bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, jauh-jauh hari dia harus menunjukkan ide dan pikirannya, gagasannya kepada publik. Jangan seperti hari ini kita banyak yang seperti disampaikan oleh Bung Juan tadi, sudah aromanya sudah sedemikian pekat, sudah kita dapatkan baik di sosmed maupun bahkan di salah satu media lokal sudah dituliskan itu tentang siapa-siapa figur, bahkan foto-foto sudah beredar. Nah kita menyambut itu supaya dengan sistem keterbukaan informasi publik yang pada hari ini melalui gadget kita masing-masing, kita bisa mempelajari figur-figur itu
apakah ini adalah bahagian dari yang akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, seperti di kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau misalnya menghadapi ini kota, sudah kita pahami, tidak banyak memiliki sumber daya alam, dia berbasiskan pada sumber daya jasa perdagangan, jasa pengobatan, jasa pendidikan. Artinya siapa figur ke depan? Jadi kita jangan sampai 5 tahun dapat suatu hajatan politik, pesta demokrasi, tapi outputnya tidak jelas. Output akhirnya dikatakan sukses, tadi kan banyak komponen sukses. Sukses itu sukses dari penyelenggara, sukses dari kawan-kawan pengamanan, sukses dari pengawasan, sukses dari pelaksanaan, sukses juga pada akhirnya outputnya, hasil akhir daripada hajatan pemilu itu. Kalau sedemikian banyak energi yang sudah kita habiskan, energi itu baik dana maupun sumber daya yang lain habis untuk melaksanakan itu, tapi output akhirnya kita memilih bukan kucing dalam karung. Kualitas pemimpin yang kita pilih itu tidak sebanding dengan jeripaya yang kita sudah. Nah, kita tidak mau berulang coba. Tim tidak sebanding dengan all-out yang dilakukan oleh tim. Yeah. Nah, balik cerita masalah all-out daripada sampai saat ini, peran media juga belum memberikan edukasi ke masyarakat keterkaitan dukungan simpatisan yang masih baper ketika pilkada ataupun pileg ataupun pilpres usai, itu bawaan perasaan masih ada sekarang. Ini sejauh mana peran pers sendiri? Nih, Bung Jo, memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi gini, dari awal memang kita sudah harus menyadari kalau memang di dunia pers, memang posisi kita memang independen. Posisi kita tetap harus di tengah-tengah. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membranding salah satu figur memang dibutuhkan peran dari media. Artinya itu ketika dia mengadakan brand untuk mendorong atau produk, itu profesional kan, bukan berarti dia berpihak. Jadi maksud aku gini, itu Bung Blay, peran media sebagai dia tetap di tengah-tengah. Namun bila ada kebutuhan dari para figur terhadap media ini tadi, kita harus mengisikan. Ini produk bisnis media. Namun di posisi kita sebagai pelaku pers, kita harus menjalankan setiap informasi yang kita sampaikan dalam bentuk pemberitaan itu harus memenuhi rel pers, kaidah jurnalistiknya. On the track lah ya. Iya, on the track. Makanya pada saat kita melakukan penulisan juga, kita tahu figur yang akan kita dukung ini secara pribadi jangan sampai mempengaruhi isi dari produk pers yang kita buat itu. Itu yang perlu dipisah-pisahkan. Edukasi ke masyarakat tadi, karena para tim yang sudah awal mereka ketika di pesta demokrasi sudah mereka ada pileg ataupun pilpres, itu kan sudah usah. Tapi kenyataannya di masyarakat masih terjadi, masih ada saling terjadi diskomunikasi dengan lain. Kalau itu sih, itu kembali ke pesannya ya. Tapi kalau memang dari awal langkah dia tidak membawa ke hati dia, dia ada langkah awal, dia memang betul-betul profesional. Saya yakin sesudah usai pilkada nggak akan ada yang namanya meninggalkan jejak baper itu tadi. Ya. Aku yakin. Dari tadi saya belum ini Bung Bray. Belum. Kalau Bung Bray sekarang Bung Bray. Saya orang yang sama Bung Bray. Gimana menghadapi media sosial? Ya, Pers itu sendiri. keahlian dia. Itu Media Bung Bray sosial. gimana? Media sosial ya. Iya, edukasi ke masyarakat karena media sosial sekarang sangat dipercayai oleh publik. Padahal di sana terbaik sekali ya tanda kutip hoax kan. Iya. Itu gimana? Oke, kita paham sekarang dunia digital, terutama media sosial seperti YouTube, di Instagram, Facebook, WhatsApp, segala macam itu. Ya itu memang tidak dipungkiri bahwa itu media paling cepat update-nya lebih cepat. Jadi sempat tanya juga, kok nggak disebut katanya aplikasi padahal salah satunya juga. Ini penggemar media ini Di salah satu
stasiun TV nasional 2 hari yang lalu, aplikasi yang disebutkan terakhir, sebenarnya saya tidak mau menyebutkan merek brandnya, platform salah satu itu disebutkan mau dihapus itu bro, karena Yang terakhir ya sebut nggak apa-apa. disalahgunakan. Berarti kemana harus ini Ya. warga-warganya ya kan? Mencari saluran lain. Jadi kita balik ke medsos tadi. Nah, jadi pengamat pengamat media balik sosial. lagi ke media sosial, mengantisipasi karena masyarakat mudah terprovokasi dengan media sosial. Begitu. Jadi tadi memang medsos dari Bungkiri memang dia terdepan. Ya. Cuma di situ hampir kita tidak bisa mempresentasikan ya, karena kita tidak ngerti. Mungkin sebagian besar di situ hoax. Ya. Nah, produk hoax yang diembuskan oleh entah siapa itu kita tidak tahu. Nah, jadi kita dibutuhkan pengguna medsos yang Cerdas. cerdas. Jadi dia bisa memilah. Ketika dia dapat informasi, tidak serta-merta langsung di top up atau Dibagikan. dibagikan ke mana-mana, itu jangan dulu. Sebaiknya investigasi kalau di kita kan di pers. Tapi kalau medsos ya dicari dulu sumbernya dari mana. Sedapat mungkin dapat sumber awal. Jadi kita tahu kredibilitas yang mengeluarkan itu siapa. Nah, jadi pertanggungjawabannya bisa dilakukan. Iya. Nah, jadi medsos kita harus cerdas menggunakan medsos. Ya. Tapi begini, Tapi masyarakat masyarakat juga sekarang sebagai bisa juga sebagai melaporkan ya, di media sosial. Karena penelitian belum bisa dilakukan oleh karena tidak ada bisa berbentur dengan hukum sekali undang-undang itu. Gimana ini? ya kalau menurut aku begini, dari awal saya udah sampaikan. Ada strategi darat dan strategi udara. Makanya kita berharap figur-figur yang muncul, calon-calon kepala daerah, kalau kita memang figur-figur yang betul-betul dia punya jiwa edukasi. Dia punya jiwa yang bagaimana jauh ke depan masyarakat ini harus cerdas. Itu. Jadi dia menyiapkan pasukan perang dia, baik itu strategi darat maupun strategi udara, dengan edukatif dan cerdas. Jadi kreativitas yang dibutuhkan di situ. Nah, untuk menetralisir informasi-informasi yang berseliweran di medsos terkait, apalagi kalau udah mau mendekati tahun politik, sudah banyak itu saling hujat menghujat. Ya silakanlah mereka yang saling hujat menghujat. Jadi selama ini kan mungkin ya, peran pemerintah dalam menyeleksi hoax itu belum begitu terasa. Kalau di tingkat nasional katakanlah itu sudah berjalan, walaupun mungkin belum selesai. Nah di daerah peran pemerintah itu hampir tidak ada. Nah dibutuhkan nggak untuk Sekarang gini, ingat nggak sewaktu komitmen apa yang disampaikan oleh Kapolri baru? Begitu dia sudah selesai menjabat, dia akan lebih konsen kepada peningkatan polisi cyber. Nah sekarang tahun ini dia dilantik. Sekarang tahun 2021. Berarti pada saat tahun politik 2024 masih ada butuh waktu 3 tahun untuk mempersiapkan polisi cyber itu tadi. Jadi kandidat yang dia menggunakan strategi udara dengan buruk, dia akan berbenturan terus dengan polisi cyber. Makanya saya bilang 2024 memang potensi anak-anak muda untuk berkreativitas, menunjukkan kreativitas dia, apakah itu untuk menyukseskan salah satu calon kandidat ataupun ke hal-hal yang lain, memang dibutuhkan. Itu sudah tahun-tahunnya tahun anak muda. Makanya berharap kita dari sisi PS, kalau bisa posisi kita PS dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, apalagi sekarang sudah dunia medsos itu sebagai transportasi, sarana dan transportasi media-media online untuk ini dia mengantarkan angkutan produk jurnalistik dia kan. Nah, informasi yang disampaikan kita sebelum kita mendarat menuangkan angkutan produk jurnalistik tadi. Nah, itu yang bisa pada saat dikeluarkan itu memberikan informasi yang sebenar-benarnya.
itulah peran pers tadi, mencerdaskan, memberikan edukasi, dan juga memberikan informasi yang terpercaya. Nah, makanya Jadi harapan masyarakat supaya lebih berhati-hati lagi dan menggunakan media saya sosial jujur, dan lebih bisa mempercayai lah dengan apa yang disampaikan oleh iya, media. saya Yang justru gini, Kayak kejujuran Bung Johan tadi ya. sebentar ya, secara kejujuran media resmi masuk ke media sosial. Ya, secara pribadi 2024 ya kita berharap memang tahun-tahunnya anak muda. Ya. Apakah itu kandidatnya, para kandidatnya, apakah itu memang tim di kandidat dia? Ya karena dibutuhkan betul. Udah tahunnya anak muda. Ya. Begitu. Tambahan sedikit, Pak. Ya, silakan. Dua. Jadi kita kembali konteks dari judul pada bagaimana peran pers peralatan pilkada serentak. Artinya kualitas pilkada serentak ini juga menjadi apa ya, barometer bagi pers ya. Artinya pers menentukan juga kualitas pilkada pada perhelatan pilkada serentak. Bagaimana peran pers memberikan informasi yang akurat, menyejukkan, dan memberikan foto informasi tentang bagaimana sosok pemimpin yang berintegritas dan tidak tertutup. Artinya di situ peran-peran pers yang juga masyarakat, tetapi juga ada dilema. Saya membaca dari tajuk artikel pada Hari Pers Nasional itu yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pers, bahwa terkadang dalam kontestasi pilkada ini ada dilematis yang dialami oleh insan-insan pers antara idealisme dan kepentingan korporasi. Nah, di situ terjadi pertarungan antara hati nurani dan kepentingan korporasi. Nah, di situ bagaimana pers bisa mendudukan itu secara apa ya? Secara proporsional perannya. Artinya pers tidak digunakan sebagai alat oleh salah satu ini apa personal yang mempunyai kepentingan dalam pilkada ini. Ya, tetap proporsional itu tetap kepentingan korporasi jalan, tetapi tidak memotong apa ya, idealisme mereka dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Nah, itu Ya, diharapkan peran pers juga harus ya, berimbang. karena bagaimanapun itu ketika pers ini menjadi alat bagi beberapa kandidat itu, artinya terjadi pertarungan isu-isu yang ini, sehingga timbul, maka bisa dikhawatirkan timbul berita hoax. Nah, di sini peran pers akan menjadi penyejuk bagi pilkada hari ini. Ya, itu nggak bisa kita tercapai kan, artinya pilkada yang berintegritas itu. Nah, itu harus betul ya, kualitas pilkada ini mau tidak mau harus dimulai dari insan pers, dan itu penentunya insan pers. Jadi berarti dituntut insan pers untuk Sangat bekerja secara profesional. proporsional. Dan profesional. Iya. Jadi gini Bung Awan, aku ingat waktu menghadiri Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Pada waktu itu Ketua Dewan Pers MNU dalam seminar dia menyampaikan bila pilkada sejuk, dingin-dingin aja, peran pers harus bisa menghangatkan. Ya, Dan bila suasana pilkada itu sudah panas, peran pers juga harus bisa menyejukkan. Nah, kembali yang Bung Awang tadi, memang itu dari pertama kali pers ini berdiri, kepentingan pemilik perusahaan media itu nggak bisa kita ini selalu ada. Nah, hanya bagaimana isu yang diangkat itu yang kita kan tahu kan bahwa pers itu begitu berita naik, dia harus memenuhi kaidah-kaidah jurnalistiknya. Dia harus narasumber yang jelas. Kemudian juga walaupun isu apapun itu, tapi memang narasumbernya juga jelas. Nah, faktual. Nah, dari situ aja kita lihat produknya aja. Kalau isu itu itulah yang dimanfaatkan oleh masing-masing siapa yang punya kepentingan. Nah, masa kategorinya gini, peran tersendiri maksudnya perusahaan pers itu harus ada presentasinya kalau menarik ke profesional tadi ya, menuju ke profesional. Dalam artian presentasinya untuk bisnis sekian persen. Ada seimbang masih. Iya, ada keseimbangan di sana. Kita
penyampaian ke masyarakat. Tidak dipungkiri kan produk pers itu bisa berjalan semacam pemberitaan dan segala macam kesehatan. Dia didukung oleh corporate tadi, Ya. perusahaan. Kalau perusahaan tidak ada pendapatan di situ, bagaimana ini jalan? Jalan. Cuman porsinya harus ini betul kata Bung Agus tadi. Mungkin 40% difokuskan untuk corporate, yang 60% ya tetap di jurnalistik, supaya tidak melanggar dari aturan-aturan pers. Kekhawatiran kita ada, Bunda. Kekhawatiran kita tidak kita pungkiri selama ini Ya karena kita pelaku, pesta demokrasi yang sudah ada itu kita pelaku pers. selalu mendominasi media, borong media lah Ya. istilahnya kan. Itu gimana tuh ini ke depannya menyikapinya? Ya kalau menurut aku, Karena dari tingkat pusat juga tidak kita pungkiri seperti itu kan. ya kita Siapa yang menguasai media Aku dulu Iya. ngasih gambarannya. Kita nanti dulu kita bicara di daerah ya. Iya. Kita bicara nasional dulu. Televisi mana di nasional itu kita berafiliasi dengan partai politik, dengan ini tokoh atau tokoh politik. Nah, dari situ sebenarnya sudah kita di Indonesia sudah diajari untuk sedikit berpihak kepada ya pilkada atau apa politik. Iya. Jadi kalau di daerah mau tak mau itu sulit, bukan berarti tidak bisa, sulit ditinggalkan. kalau aku ngasih gambarnya gini Bung Agus, Iya, gimana Bang? kita ambillah dulu surat kabar cetak. Surat kabar cetak itu kita bilanglah 12 halaman. 12 halaman itu ada 2 halaman untuk Kepentingan bisnis, untuk kepentingan perusahaan. Ada 1 halaman bahkan di sisi-sisi, bahkan di halaman depan itu disisipkan kepentingan bisnis juga. Nah, aku setuju yang disampaikan Bung Agus tadi. Ada pembagian. Kalau bisa 60% tetap mengutamakan dari 12 halaman itu mendominasi 60% produk jurnalistik. Dan 40% di sebagian halaman itu silakan orientasinya ke bisnis perusahaan media. Nah, maksud aku tuh kita pisahkan aja. Sama kayak aku media online. Media online aku, seandainya ada salah satu kandidat dia menawarkan MOU kerjasama untuk membranding sebagian visi misi dia, ya aku juga harus bisa secara sisi perusahaan media aku terima MOU itu. Tapi dari sisi produk pers, produk berita yang harus kita keluarkan, Jangan dikurangi atau tinggalkan. kita nggak bisa mengikuti keinginan Ya, dari betul. dari ini, Iya. dari yang sudah MOU ini tadi. Itu nama maksud aku. Iya. Karena benar kata Bray tadi, kalau perusahaan tidak mendapatkan satu income, bagaimana dia mau memberikan salary bagi kesejahteraan bagi wartawan? Iya. Nah oke, ini sudah 4 menurut saya sudah melakukan pendapatnya mengatakan sekarang Bung Agus Ketua HJD MLM. Kenapa? Itu pertanyaan. Apa? Ini yang kemarin ya, yang sudah pilkada itu sudah banyak apa itu pahlawan demokrasi kita, terutama di penyelenggara di Korban. Nah itu kita bahas nanti. Nah, sekarang dampak positif dan negatif pilkada serentak untuk peserta pilkada. Peran pers di mana itu? Nah, disinilah ini balik lagi bicara masalah kecerdasan. Sebenarnya edukasi media memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Apalagi nantinya pilkada serentak ini butuh energi yang begitu kuat bagi baik penyelenggara maupun pihak dalam ikut dalam pesta demokrasi itu sendiri. Salah satu pers sendiri ketika memberikan edukasi ke masyarakat, jangan hanya semata-mata apa yang disampaikan Bung Alam tadi itu memberikan edukasi ke masyarakat hanya
ke satu orang aja, salah satu, tapi harus secara global, secara luas. Meskipun di sana ada apa? Kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis tidak pungkiri. Jadi masyarakat sekarang, apalagi balik lagi kita agak konteks sedikit ke media sosial. Media sosial orang kadang lebih percaya ke media sosial, akhirnya meninggalkan media yang memang sah secara hukum menyampaikan ke masyarakat. Media online, website segala macam Iya, aja ya. gitu. Nah, balik lagi apa yang harus dilakukan oleh pers, ya, selain apa memberikan informasi ke masyarakat tentang real yang ada di lapangan. Jadi gini, Itu kan? kita bicarakan dulu, nah pertanyaan itu dampak positif dan negatif bagi peserta dalam kontestasi kematian yang ikut dalam pilkada itu. Dampak positif dan negatifnya dalam pilkada serentak. Setelah itu, baru kita masukkan peran pers di mana? Ya. Kalau bicara masalah dampak positifnya ya sangat baik sekali, karena di sana nanti bisa dicari figur-figur yang memang berkualitas, karena mereka akhirnya kan terpecah lagi di 3 wilayah MLM kan. Itu mereka berkompetisi, nah di situ menunjukkan kualitas mereka. Nah, negatifnya ada, negatifnya karena tadi saya sudah nyampaikan ke Bung Ju juga bahwa saya perlu loh peran pers memberikan edukasi ke masyarakat, lagi masalah yang penting. Jika pesta demokrasi sudah usai, tapi faktanya masih ada kebenturan di masyarakat juga, masyarakat Ini agak sensitif ini. ya. Jadi di pilkada sebelumnya karena tidak serentak ya, katakanlah ini daerah A, bawah daerah B. Tapi beda, waktunya ini beda. Ketika ini pilkada, karena boleh deh. Contoh, sebut saja contoh. MLM. Boleh ya. Ya nggak apa-apa. Dia ikut, jangan itu ya. Dia global. Dia ikut dalam pilkada si Bungji. Dia ikut serta. Dia ikut berperan di situ untuk memenangkan beliau ini. Karena dia katakanlah atau sudah atau boleh sebelum, karena dia belum pilkada. Jadi pemerintahan yang ini ikut ke pilkada ini ikut berperan. Nah itu negatif kan? Ya, betul. Nah mungkin di serentak itu tidak terjadi lagi. Ya. Apakah itu positif? Itu sangat positif sekali. Itu tadi ketika ada kepentingan, mohon maaf, tetangga si A Ya. menyelenggarakan pilkada, sementara yang si B belum menyelenggarakan pilkada, Ya, betul. akhirnya mereka salah satu merapat ke salah satu kandidat. Ya betul. Itu maksudnya kan. Ya, itu memang sangat positif sekali. Ketika pilkada serentak itu tidak ada lagi. Mereka memang masing-masing memberikan kualitas. Itu sangat positif. Ya, sangat positif sekali. Jadi kemungkinan orang-orang eksodus dari satu daerah ke daerah yang ini tadi yang Tidak akan terjadi. tidak akan terjadi lagi. Jadi dinasti yang kata Ya. orang-orang Salo tidak mungkin terjadi kan? Nah, Itu sangat positif. Sangat positif sekali. Makanya itu sudah dikaji oleh tingkat pusat, kita sejauh mana pengajian kita belum tahu. Makanya diharapkan selain menghemat kos politik ya, karena sangat besar sekali kalau tidak secara serentak. Salah satu secara positif. Itu positif. Ya, benar. Nah, Kalau ada tambahan ini, Ya. Rehan atau Bung Awan, Jadi yang ini tadi pertanyaan yang sama. begini, ini orang-orang semua memprediksi baru di Indonesia yang berani menggabungkan pilkada serentak ini, pilkada eksekutif dan pilkada legislatif. Artinya ini menjadi apa ya? Suatu apa ya? Ketakutan atau momok bagi apa tuh pelaku demokrasi bahwa pilkada ini sangat disaksikan akan mempunyai kualitas mumpuni, kemudian berjalan dengan kondusif, dan ini justru menjadi tantangan suatu pers bagi kawan-kawan pers bagaimana kalaupun nanti pilkada serentak ini sukses, tentu ini adalah peran besar akibat atas dasar peran pers, karena semua bisa terbantahkan. Yang Semua bisa terbantahkan. Ketakutan Itu. Lihat. Nah, makanya bagaimana pers bisa nantinya bisa memfungsikan dirinya begitu benar profesional.
Jika nanti pers, insan-insan pers ikut terlibat secara praktis itu tuh, tentu akan sangat dikhawatirkan pilkada ini akan amburadul sekali. Maka saya memintalah kepada kawan-kawan pers agar jangan tergabung dalam friksi-friksi. terlalu melebur. Ya jangan, maksudnya artinya ya dengan sewajarnya, artinya kita pendekatan bisnis secara ya benar ya, proporsional aja kan. Ketika itu kita paling-paling membantu dalam mengedukasi menyampaikan visi misi, kemudian rekam jejak kandidat, Ya, kemudian ini maksudnya jangan sampai dugaan kekuatan masyarakat ini menjadi beban dan kita ikut dalam kebobrokan demokrasi ini. Ya. Itu Itu salah satu tokoh nasional dalam pers juga menyampaikan juga, kita hanya memberitakan tapi jangan terlibat dalam Bukan permasalahan. memberitai ya. Iya, bukan memberitakan. Memberitakan. Jadi kita ikut memberitakan aja, memberikan informasi kepada masyarakat, bukan ikut dalam persoalan yang permasalahan yang ada, persoalan yang ada. Sepakat kalau pengamatannya baik di tingkat nasional, di salah satu media-media nasional yang memang background orang pemiliknya itu memang sudah berafiliasi ke partai politik ya. Aku yakin mereka profesional. Itu tadi space untuk menyampaikan bagaimana mengangkat, membranding si calon ini tadi, walaupun itu memang dia punya kepentingan di media itu tadi. Dia kan ada dua sisi, satu kepentingan manajemen perusahaan, satu lagi kepentingan dari redaksi. Jadi walaupun ada keinginan intervensi dari manajemen perusahaan terhadap produk yang dihasilkan oleh di redaksi, di meja redaksi, aku yakin seluruh jajaran di redaksional ini tidak akan terpengaruh. Dia tetap di jalurnya, hanya mungkin yang sifatnya tadi terlalu tajam, akhirnya mulai agak dihaluskan. Paling itu yang terjadi. Berarti dilema juga, dilema. ya, artinya begini, dalam kacamata kita sebagai seorang masyarakat, agar pilkada serentak ini berjalan dengan semestinya, ya pers hendaknya berjalan pada koridornya sendiri. Bagaimana peran pers itu ada 3 fungsi sebenarnya. Pers memberikan sebagai to inform the facts, memberikan informasi yang fakta yang sebenarnya. To educate, pers memberikan pendidikan, termasuk dalam hal ini berikan pendidikan politik, bagaimana memberikan seorang rekam jejak calon itu dengan integritasnya dan segala namanya. Kemudian juga pers juga harus mengedepankan juga bagaimana dia memberikan kondisional secara umum, tidak memberikan Situasional. ya situasi yang tidak berafiliasi padamu, artinya netralitas dia harus dijaga sebenarnya. Itu kalau 3 hal ini dijaga, artinya ya walaupun tetap ada komunikasi, artinya profesional aja kan. Tidak, saya rasa maka peran pers bisa mengawal demokrasi mungkin bisa tercapai kan. Tetapi kalau tidak berimbang begitu, ya kita sanksi. Pilkada ini justru menjadi bobrok karena pers menambahkan itu dalam apa mungkin itu kan. jadi beberapa pendapat tadi kalau kita satukan mungkin jadi satu pendapat yang kuat. Contoh tadi misalnya owner atau komisaris apapun itu modal besar di lembaga pers, di media yang bersangkutan, dia ikut juga dalam peserta atau yang terlibat dalam. Bagaimana kita menyikapi itu? Seperti tadi mungkin kalau kembali ke istilahnya dalam hukum ekonomi, pasar supply and demand. Jadi ada penawaran, ada permintaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi penentu di negara demokrasi. Contoh kan satu lembaga, kita tidak mau menyebutkan pers satu pers, tapi kita paham pers besar itu. Ketika terjadi kontestasi politik nasional, betapa besar tarik-nariknya itu terlihat. Menurut saya, sampai hari ini mereka kan tidak mati, dan tetap eksis. Artinya fungsi pers mereka tetap berjalan, proporsional tadi. Artinya, dan kita juga tidak bisa membatasi. Ketika ada semacam gerakan di masyarakat, ada yang pro kontra, nasional ya, pro kontra. artinya tidak mewakili
keseluruhan sih Iya, tidak suka. pro kontra. Artinya pada hari ini mereka menjalankan fungsi pers terus kan. Apapun ada yang itu, diusir, iya, segala macam itu. apapun itu, bahkan di chat pilot dan Ya, sebagainya, betul. di salah satu kantor mereka kan, dan mereka tetap menjalankan fungsi Itu kan pers. ungkapan hati mereka bahwa Iya. media ini enggak berimbang. Iya, boleh dalam demokrasi kan menyampaikan pendapat Ya, seperti itu. artinya tidak mewakili seluruh Ya. ya. Dan mereka kan sampai hari ini tetap eksis itu. Jadi bahkan- Bung Rey, ya, ini contoh kecil baru aja terjadi. Ketua PWI Pusat Margiono Iya. periode yang kemarin, dan dia juga sebagai pimpinan redaksi harian Rakyat Merdeka, itu media besar gitu. ya, Pada saat dia mau mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung, dia melepaskan. ya. Nanti nyambung ke arah yang Kapasitas tadi ya. Ya. Dia melepaskan posisi dia sebagai Di dirinya media. pers, Ya. sebagai pimpinan redaksi. Kemudian dia jadi sebagai ketua organisasi. Dia melepaskan itu. Begitu dia masuk ke dalam ranah dunia yang baru, Ya. yaitu dia sebagai kontestan Ya. di Bupati Tulungagung. Ya. Saya yakin kalau seandainya kita Ya. ada di Tulungagung, Ya. mungkin secara tidak langsung, padahal kita nggak ada hubungan loh. Ya. Kita secara tidak langsung kita akan bagaimana Memperlakukan. mempublis figur-figur ini tadi. Iya. Itu secara tidak langsung. Ya. Namun yang perlu digarisbawahi, walaupun kita mendukung dia, produk yang kita hasilkan itu memang harus memenuhi Kaidah. begini, Kaidah tadi. pers. Begini, Ya. Bung Juan, artinya dalam benar kutip, pers juga berperan sebagai informasi. Jadi dia memberikan sajian informasi yang Yang mencerdaskan akurat. Artinya diri. bagaimana sajian itu informasi tidak segera informasi elektabilitas saja, tetapi memberikan bagaimana ini pemimpin yang punya kapasitas, Iya. bagaimana pemimpin yang punya bobot ini. Artinya di situ letak dia tidak ini apa ya independennya. Disitulah sampai Kayak Bung itu Awan, kan. situlah sampai sekarang aku mengambil satu penilaian. Nah pada sisi ini Iya. kadang-kadang peran pers tidak memberikan informasi yang itu. Ini pemimpin yang punya apa tuh rekam jejak yang bagus, punya punya kapasitas yang memang mumpuni yang Artinya, tidak Bung ini. Awan, itu Tidak sekedar elektabilitas saja yang dibicarakan Kita dalam tidak pers. tidak memilih kandidat ini kan. Tidak. Seluruh kan. Artinya masyarakat diberikan informasi yang benar. Satu persamaannya ini kandidat ini orang ini dengan rekam jejak ini prestasinya seperti ini kemudian ini artinya kita di situ kan kita bisnis sudah jalan tetapi informasi yang akuratnya jalan dan independen kan artinya kan kita Jadi- memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi tidak ada sangat menarik sekali dalam pembahasan. Sebelum konteks kita mengawal peran pesta demokrasi dari diri kita juga akhirnya ada Kita lihat dulu yang berikut ini. ada gap sendiri dalam Enggak. pers sendiri ya. Setelah itu meningkatkan oleh tadi kalau seorang pemilik perusahaan Iya. pers, Itu seorang clear, itu ketua clear. organisasi ketika Iya. itu dalam kontestasi Kita pilkada dapat itu dilema. nyimpulkan bahwa Bung Agus tadi bilang itu dilematis, Iya. tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak juga. Tidak juga. Ada pendapat orang tiga. Tidak juga, karena dunia politik itu kan inputnya itu Iya. bisa datang dari mana. Jangan sampai kita menutup diri Benar. kita sebagai pers. Kenapa? Karena di panggung politik itu hadir dari berbagai latar belakang. Apakah dia guru? Nah, itu salah anggota satu sikap kita, sikap Iya. pengambilan sikap Kan yang itu harus bukan ini. sesuatu yang haram. Karena dia melalui kontestasi politik itu kan yang membeli rakyat. Iya. Selagi dia harus memenuhi kaidah-kaidah tadi. Dia tanggalkan, dia fungsi dia sebagai itu, dia publikasikan bahwa aku sudah tidak di sana lagi dan dia memenuhi apa namanya? Kaidah-kaidah SOP yang berlaku. Kembali ke personal yang katakanlah owner dari sebuah perusahaan Iya. itu Tidak jadi dia persoalan Bu. tidak lagi ketika Iya, dia betul. ikut Betul. serta di dalam Tidak ada kaitannya lagi nah, sudah ada. dia- Kalau dia melepaskan itu kalau kan? konteks Maksud- kalau konteks dilema ini, ya dilema betul. kan. Nah, tidak ada dilema lagi kan. Tidak ada dilema. Kalau dalam keseharian kita sebenarnya kita ini melaksanakan beberapa peran. Betul nggak? Hari ini kita sebagai sahabat berbicara tentang ini. Sebentar lagi kita pulang ke rumah, kita sebagai seorang suami. Bentar lagi kita bicara di chat kan. Bagi istri dan anak, ya. kan? Ini Nah, dong. itu peran kita apa? Sebentar lagi besok kita mengajarkan misalnya
berdiri di depan kelas memberikan tutor bagaimana cara menjadi gue wartawan yang banget, baik. gue banget itu. Besok kita melatih Anda sebagai apa? Pelatih senam. Itu kan menjalankan peran-peran seperti itu. Sama halnya seperti teman-teman tadi, dia seorang praktisi media kan. Ya. Begitu dia masuk di dalam ranah politik, dia harus menanggalkan, tidak bisa dia melakukan peran ganda Harus, seperti ya. itu. Kata Akan kuncinya terjadi Berkaitan overload. masalah Jadi tidak ada dilematis tadi, dilematis, Pak. dilematis tanda kutip. Kita nggak usah jadi munafik, nggak bisa munafik. Terus terang aja, yang namanya untuk melepas secara menanggalkan secara apa? Terus kerasa mungkin masih juga. Jadi tidak Masih. tidak Susah. karena kata kunci. Baliknya lagi ke individu. Bukan, kata Contoh kunci. gini aja, ini Bung Bray. Ada kita di komunitas ini. Saya maju sebagai kontestan. Ada makanan bung di sini. Ya, kontestan. Ini nggak kelihatan dari sana nggak kelihatan. Anda aja yang kelihatan. Saya sebagai salah satu kontestan. Apakah Anda langsung apa? Ya secara naluri sebagai Oh, gitu. kawan, kita kan dari kecil semua ini. Iya. Ya pastilah mendukung. Nah, itu. Itu dilema. Ya. Tapi ketika kata kuncinya disebut oleh Bung tadi, harus Iya. Dia harus meninggalkan itu. ada Nih, aturan. Sekarang sudah Nggak cuma. pernah dilakukan Kita balik lagi oleh ke tingkat ini. pusat ataupun daerah. Ya. Pernah ada nggak? Yang punya perusahaan pers kemudian Ini dicontohkan oleh Bung Juan. Ya. Ini tadi. Ya, Dia itu tadi. meninggalkan itu. Ya, Bargo Pak, ini ketua PWI tadi. Ya, ya. Artinya Tulung Agung tadi. Ya. Masuk ke yang lainnya, yang raksasa. ya, Ada saya juga Enggak. sama. Kita bro, Tingkat daerah? bro, Tingkat daerah? bro. Hah? Sudah dilakukan belum tingkat daerah? Bro. Enggak masalah. Jadi kalau kita mengembangkan pemikiran seperti itu, jadi kita menganggap seakan-akan khusus kita insan pers menabuhkan masuk ke wilayah itu. Padahal di ranah politik itu baik apa itu kan eksekutif maupun yudikatif, perebutan kontestasi di situ itu dimasuki dari semua komunitas. Apakah dia dari seorang ustadz, berlatar belakang guru, berlatar belakang seniman, termasuk kita. Nah, cuma tinggal lagi kita tadi apa kembali kepada laptop, kembali kepada kaidah. Makanya persoalan gini, kita setiap Apa profesi jadi pasti yang- ada. apa yang jadi Oke, persoalan? seorang ulama pasti pemimpinnya ulama. Betul. Lebih dominan ini kan. Kalau di bawah ini ulama pasti gitu. Jadi Nggak boleh. apa yang persoalan pers? Ketika dia terjun ke politik, ya Dia masuk aturan main yang ada. seluruh. Harus menanggalkan. Tapi gini, Bukan Bungkus. bukan menanggalkan, artinya dia ikut semua. Betul kata Bung Rey tadi. Apa Ketika yang jadi kita persoalan? Tidak ada persoalan. 2 jam kemudian kita sudah bicara. Iya, sudah kita dinamakan. bicara Islam. Ya. Kalau Porsinya mungkin. lagu yang paling gampang dunia ini panggung sandiwara. Sebenarnya dia seorang penyanyi Bung Rey. Jadi untuk tidak kita berlama-lama tidak berdebat Dengan konteks kusir ini. dalam konteks pramedia. Ini Artinya- bukan debat kusir, Bu. Oh ya, Ini bukan. memberikan edukasi Maksud tadi ke yang masyarakat. debat kusir tadi di luar konteks Berlari tadi. iya, daripada iya. pers Yang kita dalam yang kita mengawal bicara hari ini kan demokrasi. udah Pilkada masuk debat serentak. kusir, artinya kita back to konteks. Yes. Bagaimana konteks Yes. sebenarnya? Artinya tanda kutip pilkada serentak ini menjadi dikhawatirkan menjadi genosida politik bagi pejuang-pejuang demokrasi. Pers menjadi penentu bagaimana pilkada ini menjadi dari sebuah tantangan yang begitu momoknya menentukan menjadi pilkada yang kondusif dan aman. Artinya, jika pilkada serentak ini akan berjalan semestinya aman dan kondusif, maka pers harus berjalan pada koridor dan fungsinya yang semestinya, yaitu tiga fungsi dia tadi ya, sebagai pemberi informasi, sebagai edukasi, dan memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat. Itu saja. Kalau peran ini dilakukan dengan profesional dan proporsional, insya Allah pers sebagai pengawal demokrasi dan menjadi garda terdepan menyampaikan informasi dari dari atas ke bawah untuk rakyat, maka bisa menjadi goal yang bagus bagi pencapaian demokrasi Indonesia. Karena ini penting. Baru pilkada serentak ini adalah satu-satunya di dunia yang dilakukan. Artinya ini menjadi tes perjudian politik yang begitu mengharukan nantinya. Artinya kualitas pilkada ini nanti akan bila berjalan baik, maka
peran pers lah yang ada di balik itu. Itu kata kunci ya. Nah, makanya saya apresiasi kawan-kawan pers dalam nanti menjaga kondusivitas dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tapi jangan Ya, baik, teman-teman yang ada di luar sana, itulah obrolan kita bahwa peran pers dalam mengawal pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 yang akan datang. Namun, apa yang disampaikan teman-teman tadi itu gambaran kecil dalam menyikapi suatu pesta demokrasi, teman-teman media. Bagi ini masyarakat yang punya pendapat baru dari obrolan kita malam ini, silakan komentar di bawah sini. Ya. ya kita percaya Aku channel. kita percaya di luar sana pasti banyak pemikiran-pemikiran Ya, ide dan gagasan yang sangat cerdas. Bisa jadi kita Dan undang ke depan kita undang Ya, ya. sama kita tidak kita mengawali saja. Korwali mengawali pembicaraan Diskusi ini. Sabtuan, Porwali. Ya. Nah, Ini kita buka Kalau- ajang diskusi baik di Ngobrol. asik lah, Ngobrol asik. asik. Ya, memberikan edukasi ya ke masyarakat. kalau Agar- teman-teman di Jakarta itu Bung ada diskusi Rebuan, diskusi Jumatan, kita diskusi Iya. Sabtu. Kalau ini Artinya kita memulai ya. Kalau ini artinya Mulai. ngopi bareng. Ya, Ya. Ngobrol pintar. Ya. Bareng Porwali. Ya. Oke. Ngobrol kita. Ngobrol Oke, terima kasih atas ya. kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke. Bro, Jangan lupa nanti buka channel. jangan lupa aku channel, like, and Comment, subscribe. share, subscribe. ya. Tetap like, subscribe aku channel. Jangan micet ya. Aku channel selalu di hati. Bye bye. Aku Channel selalu